Mau? Tentu saja. Menantuku berselingkuh. Dan bukan cuma sekali. Tapi yang paling parah, 3 bulan yang lalu, anakku tahu kalau anak Yang dia besarkan selama 9 tahun. Ternyata, anak orang lain. Kumohon, maafkan aku kali ini saja. Sayang. Kau berselingkuh di belakangku, bahkan punya anak haram. Aku. TAPI. Aku memilih untuk memaafkan. Dewi, kamu dan Rian berdiri dulu. Ebio. Maksud ibu apa? Semua ini, anggap saja tidak pernah terjadi. APA. Ibu sedang apa? TAPI. Dibiarkan begitu saja? Ebio. Kompromiku. Tidak membawa kedamaian, tapi perselingkuhan yang lebih keterlaluan. Sayang, aku lagi olahraga. Sebentar lagi pulang. Dah. Jalan. Dasar jalan. Aku harus menyaksikan tanpa daya saat anakku, di bawah pelecehannya, terjerumus dalam depresi, pikirannya hampir hancur. Namun bahkan saat itu, aku tetap memperlakukan menantu perempuanku dengan sepenuh hati dan jiwa. Bahkan, aku malah lebih baik padanya. Dewi, aku sudah mencuci buah untukmu, ada di ruang tamu. Jangan lupa makan nanti. Jual rumah ini. Dewi bilang, Rian mau pergi ke taman hiburan di luar negeri. Setelah aku menghitung-hitung, uang kita kurang. Menjual rumah ini, pas untuk menutupinya. Bahkan bisa belikan Dewi mobil baru dari hasilnya. Taman hiburan di luar negeri? Cuma itu? Karena itu, kau mau jual rumah. Dewi mau ajak anak itu bersenang-senang. Apa salahnya? Waktu kamu kecil, kan kamu mau pistol mainan. Bukankah ibumu berhemat-hemat untuk membelikannya untukmu? Tidak, ibu. Itu beda. Jalang itu, dia sudah selingkuh dariku bertahun-tahun. Rian itu anak haram orang lain. Anak haram sialan. Terrace? Ebio, APA Epidenga APA yang. Ibu katakan. Sekarang jam 6 pagi, menantumu yang tercinta, pulang semalaman. Dengan anak haramnya itu, sedang bersenang-senang. Ibuku sendiri. Untuk mereka, ibu benar-benar mau jual satu-satunya rumah. Kilyarga kita, apa ibu sudah gila? Kalau begitu anggap saja aku gila. Rumah ini akan aku jual. Ebio. Anakku. Aku tahu semua yang kulakukan akan membuatmu membenciku. Tapi pada akhirnya, ketika kebenaran terungkap, kau akan berterima kasih padaku. Dewi, kamu adalah anggota keluarga kita yang paling berharga. Ayo, Macon. Terima kasih, Ibu. Kamerala. Rian. Makan lobster. Biar jadi kuat. Terima kasih, Nenek. Anak haram seperti dia pantas. Makan lobster? Siapa yang kau sebut anak haram? Siapapun yang menyelingkuhi aku, dan punya anak haram, dialah yang maksud. Ibu saja tidak peduli. Kenapa kau yang begitu peduli dengan hal itu? Lagi pula. Ikatan karena membesarkan lebih kuat daripada ikatan darah. Omong kosong. Diduk. Untuk sebuah keluarga yang berkumpul dan bertengkar seperti ini, sungguh memalukan. Ebio, kehadiran mereka di rumah ini adalah sebuah kesalahan. Dan itu adalah aibku. Rian, ayahmu kebanyakan minum. Jangan dengarkan omongannya. Macon, kamu juga makan, Dewi. Semua barang-barang ini. Kau bahkan tidak mau membelikannya untukku di hari ulang tahunku. Kau selalu bilang,
Ada banyak tempat di rumah yang butuh uang, jadi kita harus hemat. Dan berhati-hati dalam membelanjakan. Tapi sekarang, kau memberikannya semua kepada mereka. Untuk jalan itu, kau bahkan menjual rumah. Dan sekarang kita terpaksa tinggal di tempat kumuh ini. And aku? Ebio. Kenapa? Kenapa? Kau tahu betul. Mereka telah menzalimiku, tapi tidak hanya tidak membelaku, kau malah memperlakukan mereka lebih baik. Aku tanya satu hal hari ini. Kau mau aku, anak kandungmu sendiri, atau jalang itu, dan anak haramnya? Katakan padaku. Katakan padaku. Lihat saja Mason, kapan ini akan berakhir? Menentuku sayang. Jangan merah. Mason, dia hanya... Baiklah, kalau memang begitu. Aku akan bawa Rian. Dan pergi dari rumah ini. Hentikan kepura-puraanmu, berhenti, berakting. Kalau kau benar-benar peduli pada keluarga ini, kau takkan pernah melakukan hal memalukan, seperti melahirkan anak haram. Kilyar, aku tak tahan melihatmu sedetik lagi. Kilyar. Baiklah. Baik, kita cerai saja. Kalau bukan karena Ebio, kau pikir aku mau tinggal di rumah ini? Melihat wajahmu yang menyedihkan setiap hari? Beijing Gan. Kilyar. Ebio. Jangan berani-beraninya. Jangan ganggu nenekku. Jangan berani-berani memukul ibuku. Kau bajingan. Kilyar, dari sini. Hentikan. Dia anakmu. Anakmu. Ebio. Bajingan ini telah membuatku jadi bahan tertawaan seluruh dunia. Mereka membuliku seperti ini. Dan kau masih membela mereka? Apa kau benar ibuku sendiri, Ebio? Dewey, bawa Ryan, dan istirahat di kamarmu. Mason terlalu banyak minum. Baiklah. Karena kau begitu bersikeras melindungi mereka. Lebih baik aku mati saja. Tidak. Tunggu apa lagi? Telepon polisi sekarang. Anakku. Ibu di sini untuk membantumu. Jangan sentuh aku. Anakku. Kamu adalah darah dagingku sendiri. Ibu tidak mungkin tidak peduli padamu. Kamu menyebut itu peduli? Kalau kamu benar-benar peduli, kamu akan mengusir mereka sekarang juga. Saat kamu melihat mereka, tidakkah itu membuatmu muak? Ibu tidak bisa melakukan itu. Ebio, kamu benar-benar sudah gila. Lebih baik aku memelihara anjing daripada membesarkan anak haram orang lain. Anakku. Aku mohon padamu. Tolong demi aku. Kasih Dewi. Satu kesempatan lagi untuk menebus kesalahannya. Oak. Menebus kesalahannya? Dia tidak pernah berhenti. Apakah hidupku sudah tidak berarti lagi bagimu? Anakku. Aku mohon padamu. Kasih Dewi. 1 tahun lagi. Kasih keluargamu. Kesempatan terakhir. Dalam 1 tahun. Jika kamu masih ingin pergi, aku tidak akan menghalangimu. Oak.
Hanya 1 tahun. Aku akan beritahu kamu kebenaran. Kebenaran yang membutuhkan kesabaran. Kamu nggak tahu betapa menakutkannya. Malam tadi itu, mendingan cerai aja. Aku nggak tahan lagi. Ibu. Aku tahu. Hatinya sudah pergi. Dia sudah niat banget buat kabur sama kekasih gelapnya. Oh, Dewi. Tentang Bima. Aku udah bujuk dia. Dia setuju buat nggak cerai sama kamu. Dia kasih waktu 1 tahun. Biar kalian berdua nihilisin masalah. Oak. Dewi. Kamu harus mikir jernih. Bima. Itu suami yang baik. Ingat dulu dia baik banget sama kamu. Kalau kalian berdua bisa jalani, semua ini bakal berlalu. Ryan juga butuh keluarga yang utuh. Kan? Ibu. Aku coba dulu. Aku capek. Aku mau istirahat. Oak. Aku biarin kamu istirahat. Pasti kamu heran. Kenapa? Setelah selingkuh dan punya anak haram, aku malah lebih baik sama kamu. Iya kan? Nanti, kamu bakal tahu. Rahasia apa yang tersembunyi di balik semua ini? Setelah itu, anakku pindah dari kamar tidur. Di permukaan, rumah ini kelihatan tenang lagi. Tapi aku tahu, di balik ketenangan itu, ada arus bawah yang beku, yang siap meledak. Ada saudara di kampung lagi nadain perayaan 1 bulan baik. Aku pulang selama 2 hari. Tapi pa aku balik, aku baru tahu. Bima dan Dewi udah pisah selama 6 bulan. Dia bukan cuma ketemu kekasih gelapnya. Dia malah berani bawa dia pulang lagi. Menentuku sayang. Kalau rahasia itu sudah terbuka, aku akan pastikan kamu membayar dengan mahal. Dewi, kemari. Coba cicipin jajanan yang kubawa dari kampung halaman. Rian, coba cicipin. Terima kasih, Nenek. Ibu. Kau tahu, perusahaanku baru mulai. Akhir-akhir ini, uang agak seret. Bisa pinjamkan aku 12.000 rupiah buat modal sementara? Cuma beberapa hari, begitu pinjamanku cair, langsung kubayar. 12.000? Rekening tabunganku. Seharusnya cukup. Ada hal lain? Aku nggak yakin harus bilang atau nggak. Ada apa, Dewi? Ibu. Istrinya, dia menggugatku. Dulu aku pakai uangnya. Katanya, itu harta gonogini. Kalau aku nggak bayar, dia akan kesini dan bikin keributan. Dia bahkan akan ke sekolah Rian. Berapa? 30.000 rupiah. Aku cuma punya 15.000 rupiah. Kurang 15.000 rupiah. Omong kosong. Jangan bohong. Uang ini kita berikan ke Dewi buat bantu urusannya. Kalau dia bikin keributan, reputasi keluarga kita akan hancur. Dan Rian akan terluka. Itu akan jadi bencana. Masalah perusahaanmu. Kita carry Caroline. Oak? Ibu. Perusahaanku baru mulai. Aku nggak akan minta ke ibu, kalau bukan kepepet. Dan jalang ini, ibu biarkan dia selingkuh. Sekarang, ibu pakai uang ibu. Piut beresin masalahnya. Katakan, siapa anak kandungmu? Tentu saja kamu, anak kandungku. Baik, kalau gitu uangnya untukku. Jangan berani-berani bantaja. Baiklah. Aku mengerti.
Sayang. Kangen nggak? Aku tunjukkan sesuatu yang hot. Ebio, ini tengah malam, ibu ngapain? Ini 12.000 rupiah. Ambil, Dewi. Jangan sampai Bima tahu. Ebio, aku benar-benar berterima kasih. Jangan khawatir. Uang ini akan kukembalikan secepat mungkin. Kalau kamu bisa berubah, putuskan hubungan dengan pria itu, dan hidup dengan baik. ITU adalah ucapan terima kasih terbaik yang kuharapkan. Ebio, aku janji. Aku akan putuskan hubungan dengannya untuk selamanya. Dewi, Suda, Jean ma main. Berbaliklah. Biar Kulia Camus. Ebio, kami cuma teman sekelas lama. Cuma bercanda. Baiklah kalau begitu. Aku tinggalkan kamu saja. Baju kotor ini akan kucuci sekalian. Kamu sebaiknya istirahat. Terima kasih, Ibu. Selama ini, Selena dalamku, ibu mertuaku yang selalu mencucinya. Kalau kami benar-benar bercerai, aku mungkin agak merindukan itu. Sayang, ayo lanjutkan dari tadi. Waktunya hampir tiba. Hari-hari baikmu sudah hampir habis. Segera, Bima akan tahu aku memberikan uang kepada menantu perempuanku. Dia pasti akan sangat marah, sampai tidak mau bicara denganku berhari-hari. Anakku, ibu membuat jaket untukmu. Kobala. Ebio. Kenapa? Aku benar-benar tidak mengerti. Bodoh. Kamu anak ibu. Kalau ibu tidak menyayangimu, saya apa lagi? Ibu sayang kamu. Ibu sayang kamu. Maaf, Nak. Tapi ibu harus terus bersikap sangat baik kepada mereka. Karena hanya dengan begitu, ibu bisa mendapatkan keadilan untukmu. Sayang, mari kita lanjutkan. Dan biarkan kebenaran terungkap. 2 minggu telah berlalu. Kami terserang flu yang parah. Di tengah malam, semua orang demam tinggi. Hanya aku yang baik-baik saja. Ebio. Obat. Penurun panas. Aku merasa sangat tidak enak. Jangan dekat. Ibu akan pergi ambilkan obatmu sekarang. Jangan dekat. Ebio. Sepertinya aku, Cimam. Suhuku hampir 40 derajat. Kepalaku seperti mau pecah. Ebio. Obat. Beri aku obat. Ebio. Sudah dapat? Anakku. Tahan. Tunggu Ibu. Ibu ambilkan handuk dingin untuk meredakan demammu.
Ebio. Apa aku benar-benar anak ibu? Katakan padaku. Apa aku, darah daging sendiri ibu? Anakku, jangan berpikir seperti itu. Kamu adalah anak kandung ibu. Anak kandungku. Apa ibu tahu, apa yang telah ibu lakukan? Apa yang ibu lakukan pada Dewi, dan Jalang itu beserta anaknya? Apa yang ibu lakukan? Dan apa yang telah ibu lakukan pada anak kandung ibu sendiri? Anakku. Karena ibu begitu peduli pada Jalang itu dan anaknya. Maka anggap saja, aku bukan anak ibu. Anakku, tunggu sampai pagi. Ibu akan belikan obat untukmu. Dewi, ini obatmu. Sudah merasa lebih baik? Anakku. Setelah anakku pergi, dia tak pernah kembali. Aku pergi ke perusahaannya untuk mencarinya. Tapi dia menolak untuk menemuiku. Menantuku tak pernah lagi menyebut perceraian. Bukan karena dia sudah berubah, tapi karena ayahnya sakit parah dan butuh banyak uang untuk pengobatan. Istriku menggenggam uangnya erat-erat. Lupakan 30.000 rupiah. 200 rupiah pun dia takkan rela berikan. Mustahil dia memberikannya. Kau bajingan. Ebio. Ayahku benar-benar sakit parah kali ini. Dia butuh 30.000 rupiah untuk operasi. Aku mohon padamu. Tolong pinjamkan aku uangnya. Aku akan lakukan apapun untuk membayarmu kembali, aku bersumpah. Kumohon. Dewi, kali ini sayang, aku tak bisa membantumu. Ebio, apa yang baru kau katakan? Sebelumnya, apapun yang kulakukan, kau selalu membantuku. Kali ini, Kubelang. Kali ini, aku tak bisa membantumu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan pindah kembali ke rumah orang tuaku. Kau akan menyesali ini. Anakku, waktunya hampir tiba. Akhirnya, harinya tiba. Ayah. Ayah, bangun. Ayah. Dewi, turut berduka cita. Ini semua salahmu. Salahmu semua, kalau saja kau meminjamkan uangnya, ayahku pasti masih hidup. Semua kebaikanmu dulu, itu semua hanya sandiwara, kan? Aku tak ingin melihatmu lagi. Killier. Rahasia ini akhirnya terungkap. Dewi Santika, apakah kau sayap? Katanya, keluarga Wijaya menolak meminjamkan uang ke Dewi. Jadi ayahnya tidak mampu membayar pengobatan. Kita baru tahu siapa teman sejati saat sedang susah. Dewi dapat mertua. Seperti itu. Dia benar-benar menderita.
Siapa dia? Nenek, kenapa dia mirip banget sama aku? Gak mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi? Dari mana asalnya anak haram ini? Bukannya mereka anak kembar? Omong kosong. Aku cuma melahirkan satu anak. Jangan-jangan seperti yang diberitakan. Rumah sakit salah menukar bayi? Sepertinya begitu. Anak ini pasti salah satu dari anak kembar itu. Ini anak kembar. Masa sih? Aku tahu. Ini anak haram Bima. Jelek banget. Kamu bawa anak ini ke pemakaman ayahku untuk buat keributan. Maksudmu apa? Kamu mau ngapain? Hari ini akhirnya tiba. Saatnya menyelesaikan beberapa hal. Kamu pikir kamu sedang apa? Anak haram Bima. Bagaimana mungkin? Dia mirip sekali dengan Rian? Jadi, Rian bahkan bukan anakmu? Benar. Bahkan jika Bima punya anak, dengan wanita lain, tak mungkin anaknya terlihat persis seperti Rian. Tepat. Dua anak laki-laki ini, jelas anaknya. Bahkan jika Bima punya anak haram, tak mungkin anaknya terlihat persis seperti Rian. Jadi Rian juga bukan anak Bima? Lalu bagaimana ini? Duplikat sempurna ini muncul? Ini pasti rencana Helen. Nenek kau. Jawab aku, siapa ayahmu? Siapa ibumu? Jangan takuti anak itu. Hari ini aku ke sini untuk menyampaikan belasungkawa. Setelah bertahun-tahun, kamu tahu persis bagaimana aku memperlakukanmu. Belasungkawa? Pasti, kamu sudah menunggu hari ini. Baiklah, kalau kamu tak sopan, aku juga akan begitu. Hari ini, aku akan cari tahu siapa dia sebenarnya. Hei, Bima, kesini sekarang. Ibumu bawa anak haram entah dari mana, dan dia mirip sekali dengan Rian. Cepat kesini. Nenek sihir, kamu bawa ini. Bajingan tak jelas asalnya. Kamu tahu apa yang akan kulakukan? Aku akan laporkan kamu ke polisi. Polisi? Karena perdagangan anak, aku akan pastikan kamu membusuk di penjara. Hei, aku mau lapor kejahatan. Ada orang di sini yang memperdagangkan anak. Kamu mau tahu kenapa? Dua anak laki-laki ini terlihat persis sama? Baiklah, kalau begitu, akan kukatakan kebenarannya. Kebenarannya adalah... Inilah kebenaran. Ebio. Lihat ini, anak ini, mirip sekali dengan Ryan. Ebio, kamu. Mason, beraninya kamu bilang begitu. Hanya Tuhan yang tahu, pelacur yang kamu buntingi, untuk dapatkan anak haram ini. Dan kamu menyuruh ibumu, bawa dia ke pemakaman ayahku, untuk buat keributan, kill Yargamer. Apa maksudmu? Kamu bahkan tak biarkan yang meninggal tenang. Ya, buat keributan di acara peringatan. Sanguina. Kurasa prianya yang salah di sini. Lihat dua anak ini, mereka seumuran kan? Menurutmu ibu mertuanya, saat Dewi hamil, bisa saja menukar bayi atau bagaimana? Ebio, apa yang terjadi? Waktu ayahku sakit di rumah sakit, aku bersujud dan memohon padamu seperti anjing. Tapi kamu biarkan dia mati, tak mau kasih satu sen pun. Kamu bunuh ayahku. Sekarang, kamu bawa anak lain, yang mirip sekali dengan Rian, untuk buat keributan di pemakaman. Apa maksudmu dengan ini? Apa kamu mau dorong aku dan anakku ke liang kubur juga? Dewi, ibuku selalu memperlakukanmu seperti anaknya sendiri. Bagaimana bisa kamu bicara tentang dia seperti itu? Omong kosong. Kalau gitu jawab ini.
Aku cuma melahirkan Rian. Jadi siapa dia ini? Katakan. Ebio. Ini. Apa yang terjadi ini? Apa yang sedang terjadi? Sampai saat ini, berapa lama lagi kau berencana menyembunyikan? Hasna ITU? Apakah anak ini ada hubungannya dengannya? Atau tidak? Kau seharusnya lebih tahu daripada siapapun. Veronica kau memanggilnya ke sini, dan berhadapan dengannya langsung? Mungkinkah aku sebenarnya melahirkan anak kembar? Arif pasti tahu tentang ini. Saat aku melahirkan, Bima masih di luar negeri. Hanya Arif yang bersamaku. Halo, Arif Pratama, segera datang ke sini sekarang. Aku tidak bisa. Istriku. Istri kamu ingin kamu mati. Kenapa kamu tidak mati saja? Segera datang ke sini sekarang. Kalau tidak, kau akan menyesal seumur hidup. Tidak tahu malu. Memanggil kekasih gelapnya untuk menghadapi suaminya sekarang. Belum pernah terdengar. Kalau ayahnya tahu apa yang telah dilakukan putrinya, dia pasti akan sangat marah, sampai berguling-guling di kuburannya, berhenti bertengkar. Hentikan. Bima, kau yang memaksaku melakukan semua ini. Jalan. Aku. Anakku, diarakan mendapat. Hukuman yang pantas dia terima. Dewi. Kau benar-benar berani datang. Anakku, Sayang, kamu baik-baik saja? Bajingan tak tahu malu. Jalan. Hilya, NAK, kau tidak punya malu sama sekali? Selingkuh saja sudah keterlaluan, apalagi dengan pria tua, apa-apaan ini? Memangnya kenapa kalau dia lebih tua? Dia jauh lebih baik darimu. Aku. NAK, Dewi. Ebio. Kamu, kalian saling kenal? sebelum aku bertemu ayahmu, kami pernah berhubungan. APA. Luar biasa, belum pernah terdengar. Pengakuan di aula peringatan. Kekazi, je la mène en tu perempuan. Adalah mantan kekasih ibu mertua. Wah, mafkan aku. Aku tidak tahu Dewi Santika. Adalah menantumu. Aku tidak akan melakukan ini. Kamu masih mau berpura-pura? Kamu bilang kamu benar-benar tidak tahu? Jadi kamu sudah tahu dari awal. Aku sengaja melakukannya. Aku menggoda menantumu. Kamu yang dulu meninggalkanku. Aku sangat mencintaimu. Beraninya kau meninggalkanku? Aku sengaja ingin menghancurkan keluargamu. Dengan sengaja. Arif Pratama. Apa maksudmu, selama ini, kebaikanmu padaku, hanya untuk balas dendam, untuk nenek sihir ini? Dan, anak ini, kenapa wajahnya, persis seperti Rian? Mungkinkah, apa aku benar-benar, melahirkan dua anak saat itu? Lalu, kau sengaja memberikan salah satunya, kepada wanita ini? Katakan sesuatu. Tidak. Dulu, kamu benar-benar hanya punya satu. Dewi. Tentang anak ini, bagaimana cerita sebenarnya? Ebio, katakan saja padaku, ini, anak siapa dia? Aku tahu. Aku tahu ini anak siapa. Siapa? Siapa? Anak ini. Dia anakku dan anaknya. Itu bohong, anak ini, tidak mungkin anakmu. Dewi. Enggak, malam itu 9 tahun yang lalu. Kita bertemu. Kita minum banyak. Anak ini. Dikandung malam itu. Benar. Kan? Wah, Helen. Jadi kamu selingkuh, 9 tahun yang lalu. Kamu tidak lebih baik dariku. Apa hakmu menghakimiku? Kamu bawa anak ini ke sini hari ini. Karena kamu menyesal, ya kan? Kamu ingin mencari ayah untuk anak ini, kan? Kukep. Hentikan saja. Semua ini adalah salahku. Kalian berdua, sanggup handai berpura-pura.
Kata tidak tahu malu, tertulis jelas di wajah kalian. Ebio. Bagaimana bisa ibu melakukan ini? Bagaimana ibu menghadapi ayahku setelah ini? NK. Anak ini bukan anaknya. Tidak mungkin. Apa yang terjadi 9 tahun lalu? Sangat jelas kuingat. Anak ini adalah anakku. Oh ya? Kalau begitu, pikirkan baik-baik. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Malam itu, apa sebenarnya yang terjadi? Damien, kamu benar-benar sama menjijikannya seperti dulu. Dewi. Setelah bertahun-tahun, aku tak pernah menyangka kau benar-benar akan muncul. Kirengar, kau sudah menikah. Tentang kejadian dulu, aku yang merasa dizalimi. Qu'as eu? Selama ini, kau selalu ada di pikiranku. Apa yang sudah berlalu, lupakan saja. Jangan kita bahas itu. Aku benar-benar tak menyangka kau memandangnya seperti itu. Dewi, AY. Untuk reuni kita, mari kita minum. Dewi. Akhirnya kau milikku. Ya ampun, keluarga ini benar-benar kacau. Tidak tahu malu, bangsat. Tapi serius, Helen, kan kau tahu, dia bukan orang baik. Qui n'a pas Pergiminum d'Angania? Curaza. Kau sedang merencanakan sesuatu. Betul. Mungkin ingin kembali dengannya, dan menyulut api lama. Ya, Dewi. Kamu datang untuk menemuiku. Pasti kamu ingin melanjutkan dari yang terakhir? Sudah kuduga. Setelah bertahun-tahun ini, kamu masih terobsesi padaku. Kamu sangat tak tahu malu. Kamu adalah nenek sihir. Semua drama hari ini hanya untuk mendapatkan seorang pria, kan? Malam itu, tidak ada yang terjadi antara kita. Karena aku mengganti minuman yang dibius itu. Itu tidak bisa dipercaya. Itu langsung dari Mission Impossible. Tapi untuk dia melakukan semua ini, apa yang sebenarnya dia inginkan? Kamu terus mengatakan kamu mencintaiku. Tapi dulu, kamu meninggalkanku dan menikahi seorang gadis kaya. Kamu memintaku menunggumu. Aku tidak menunggu. Jadi kamu membentakku. Kamu harus membalas dendam. Kamu mengejar menantuku, berusaha memecah belah keluargaku. Kamu bahkan membius minumanku, ingin memilikiku untuk dirimu sendiri. Apa yang telah kamu lakukan tidak bisa dimaafkan. Biar ku jelaskan. Mulai hari ini, kamu adalah musuh keluarga Wijaya. Hutang yang kamu tanggung ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Aku tidak mau menerima ini. Kita berdua, dulu benar-benar saling mencintai. Aku bersame seorang wanita kaya. Hanya agar aku bisa memberimu hidup yang lebih baik. Masa depan, siapa sangka. Kau malah menikah dengan orang lain? Aku tidak akan membiarkannya. Meski kita sekarang tidak bersama, tapi malam itu, kau masih meninggalkanku dengan Anak kita. Malam itu, orang yang bersamamu, bukan aku. Itu seorang tukang pijat. tidak mungkin. Tukang pijat? Damien, untukmu, aku mengorbankan sebuah keluarga. Bagaimana bisa kau? Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Damien, katakan padaku, bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Ebio. Jadi, selama ini ibu membesarkan anak ini, selama ini, untuk Damian? NK. Sepanjang hidupku, pria yang paling kucintai adalah ayahmu. Helen, Beranti Berpura Pura. kau menyimpan anak ini. Disizimu.
Hanya untuk memanfaatkannya melawanku, untuk memaksaku kembali padamu? Damien, kau sangat menyedihkan. Anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Tidak mungkin. Anak itu jelas anakku. Dia dan Rian mirip sekali. Kalau Rian anakku, dia pasti juga. Jangan berhayal. Anak ini tidak ada hubungannya denganmu. Ebio, berhenti membohongiku. Dua anak ini, anak Arif Pratama, kan? Qui lui a? Ayah kandungmu ada di sini. Sekarang ke sana. Mason, Ebio, kenapa? Kenapa kau masih melindunginya? anak ini anakmu. Kalau kau pukul dia, kau akan menyesal. Anakku. Orma sedikit. Apa yang kalian perdebatkan di pemakaman? Hah? Semuanya? Ikut aku ke kantor polisi. Pak Polisi, saya ingin melaporkan dia karena perdagangan anak. Dari manapun asalnya, dia mendapatkan seorang anak yang wajahnya persis seperti anak saya. Dan saya yakin, saya hanya punya satu anak laki-laki. Menuduhku melakukan perdagangan? Kamu punya buktinya? Soal bukti, polisi yang akan menyelidiki. Tapi hari ini, kamu tidak bisa lepas dari ini. Oh, begitu. Pak Polisi, anak ini adalah yang dia bawa untuk menggantikan anak saya. Ibu mertua yang jahat ini sedang berusaha diam-diam mengkilik anak saya, lalu melecehkannya. Pak Polisi, jangan dengarkan omong kosongnya. Anak ini, kami baru pertama kali melihatnya. Ebio, karena anak ini tidak ada hubungannya dengan kami, serahkan saja pada polisi. Tidak. Anak ini tidak boleh dibawa pergi. APA, nenek sihir, merasa bersalah ya? Kamu buat keributan di aula peringatan ayahku, dan kamu terus menggoda pria. Sayang, hentikan fitnahmu. Terhadap Nyonya Kartika. Dalam situasi ini, sebaiknya kamu jelaskan. Anak tomba en ini. Sebenarnya anak siapa? Soal anak ini, saya tidak bisa menjelaskan sekarang. Anak ini belum bisa kukatakan. Ebio, di saat seperti ini, katakan saja sekarang. Tunggu sebentar lagi anakku. Masih kurang satu, bukti yang sangat penting. Kau akan segera mengetahuinya. Ingat. Sorry Lestari. Sorry, kenapa dia disebut-sebut sekarang? Bikin mood jadi jelek. Sari adalah mantan istri Bima. 7 tahun yang lalu, Bima menangkap basahnya. Dia menceraikannya. Tepat setelah perceraian itu, dia mulai berpacaran dengan Dewi. Waktu itu, Dewi adalah sahabat terbaik Sari. Jadi maksudmu, semakin kulihat dia, semakin mirip dengan Sari, terutama matanya, persis sama. Mata itu, memang mirip mata Sari. Ebio, jangan-jangan, dia benar-benar anak Sari? Benar. Ebio, ibu memperlakukan Sari seperti anak sendiri. Tapi kemudian, dia menyelingkuhiku. Dia membuatku bahan tertawaan seluruh kota. Kenapa ibu masih mau membesarkan anaknya? Tidak, sesederhana itu. Ebio, kenapa ibu masih membelanya? Katakan yang sebenarnya, apakah aku anak kandung ibu? Dulu, aku kerja mati-matian untuk memberikan kalian hidup yang lebih baik. Saat aku sedang dinas luar kota, dia malah masuk hotel dengan pria lain, dan aku menangkap basah mereka. Anak ini pasti anak si pezina itu, benar kan? Si Bima itu, sungguh malang. Selalu jadi korban wanita. Mantan istrinya sendiri saja menyelingkuhinya. Ibunya juga sama-sama tidak tahu apa. Dia kan anak kandungnya sendiri, tapi dia terus membela orang luar. Betul, lihat saja anak ini. Baju saja tidak murah, tapi dengan anak kandungnya sendiri. Diapoli. Bima, sekarang kamu lihat sendiri, betapa berat sebelahnya ibumu. Dia sendiri saja hidupnya pas-pasan. Tapi dia membesarkan anak dari mantanmu dan si pezinanya. Dengan gaya seperti ini. Helen, Kali ini kamu benar-benar keterlaluan. kamu tahu betapa sakitnya Bima. Tapi kamu bawa anak Sari, langsung ke hadapannya. Ebio,
Kenapa ibu melakukan ini padaku? Kamu telah tertipu. Sari itu, gadis yang sangat murni dan baik hati. Dia sangat mencintaimu. Masa dia bisa selingkuh? Ibu, apa yang ibu coba katakan dengan itu? Bukankah kamu sahabat terbaik? Sorry? Apakah dia berselingkuh atau tidak? Kamu yang paling tahu. Maksud kamu apa? Apa hubungannya perselingkuhannya dengan aku? Seperti, aku bisa mengendalikannya? Oh, kamu pasti bisa. Karena pezina yang disebut-sebut itu, Jesua oleh kamu. Ya Tuan. Kalau itu benar, itu benar-benar jahat. Jadi itu penjebakan. Itu ilegal. Nyonya Kartika, Ini tuduhan yang serius. kamu perlu menjelaskan. Pak Polisi, saya ingin melaporkan secara resmi. Saya akan menuntut Dewi Santika karena memfitnah mantan menantu perempuan saya, Sari Lestari, menodai ketidakbersalahannya, dan merusak reputasinya. Kamu berbohong. ITU fitnah. Kalau kamu berani, tunjukkan buktinya. Buktinya ada di sini. Untuk hari ini, aku sudah menunggu selama 9 tahun. NAK, dulu ibu bersikap keras padamu hanya agar ibu bisa mengumpulkan bukti. Maafkan ibumu. Hari ini, di sini di depan polisi, ibu akan memberikan kebenaran padamu. Ibu akan membongkar. Jadi dari sebenarnya wanita ini. Pak Polisi, ini dari 9 tahun yang lalu. Ini adalah log obrolannya dengan seorang pria bernama Joko Susanto dan tanda terima transfer. Jumlahnya Rp5.000. Waktunya bertepatan dengan 3 hari sebelum insiden perselingkuhan. Bu de oui. Anda perlu menjelaskan ini. Untuk apa sebenarnya transfer besar ini? Dis la cucan. Sebaiknya kamu punya penjelasan yang bagus. Karena aku sudah menyelidiki semua koneksi sosialmu, dan orang ini sama sekali tidak ada. Itu dari dulu sekali, waktu aku tidak sengaja menabrak mobilnya dan merusaknya. Jadi, uang itu untuk perbaikan. Benar, itu kompensasi. Camille, kenapa kalian semua menginterogasiku soal ini? Kali ini, aku kesini untuk mengajukan tuntutan terhadapnya atas perdagangan anak. Jadi kamu mengakui ada kecelakaan mobil? Nomor polisinya apa? Mobil jenis apa? Di mana? Itu sudah lama sekali. Bagaimana aku bisa ingat? Kereza, kau cuma mau menjebak aku. Pak Polisi, saya rasa pasti ada kesalahpahaman di sini. Anda tidak bisa membiarkannya memfitnah saya seperti ini. Kesalahpahaman? Kamu memang aktris yang ulung. Video ini, kau sangat familiar dengan ini kan? Halo, teman sekelas SMAMU, Sari Lestari. Aku sudah membiusnya sampai tidak sadarkan diri. $5.000 sudah aku transfer ke kamu. Dia ada di kamar 305. Sesampainya di sana, Masuk, lepaskan bajunya dan ambil banyak foto. Pastikan sudut-sudut penggambarannya terlihat sangat buruk. Ya ampun. Wanita ini benar-benar menakutkan. Dia begitu kejam. Mengumpulkan semua bukti ini pasti butuh usaha yang besar. Dewi, Sari menganggapmu saudari terdekatnya. Bagaimana bisa kamu melakukan hal yang begitu keji? Kamu benar-benar melaksanakan hal seperti ini? Kamu tahu apa? Dia yang bodoh. Minuman itu cuma ditaruh di sana, dan dia sendiri yang meminumnya. Itu ada hubungannya apa denganku? Kalau kamu tidak menjebak kami, Sari dan aku tidak akan berakhir seperti ini. Keluarga ini tidak akan berantakan. Mason, beraninya kamu bicara seperti itu? Ingat, kamu yang melihat foto-foto itu dan percaya dia berselingkuh. Kamu yang mengusirnya. Ya, aku sendiri yang mengusir Sari keluar dari rumah. Jangan berani-beraninya kau pikir Sari itu polos. Dia diam-diam melahirkan si orang anak. Siapa tahu dengan pria mana dia punya anak itu. Jangan-jangan kau pikir anak itu milikmu? Bagaimana kau bisa yakin? Itu bukan anakku? Mason, kau sungguh berpikir itu mungkin? Tidak. Dia tidak mungkin. Ebio, sejujurnya, dulu saat kami menikah,
Kami bahkan tidak pernah tidur bersama. Anak itu tidak mungkin anakku. Mason, luar biasa. Kedua wanita itu menyelingkuhimu. Keduanya punya anak dengan pria lain. Sebagai pria, kau benar-benar gagal total. Ebio. Di mana Sari? Aku harus menemui dan meminta maaf padanya. Di mana dia? Berhenti mencari. 9 tahun lalu. Setelah dia melahirkan, dia mengalami perdarahan pasca persalinan. Dia telah tiada. APA, jadi. Anak ini adalah semua yang ditinggalkan Sari di dunia ini. Kau wanita malang berumur pendek. Cukup. Diam. Pak polisi. Dia mengaku sendiri di sini. Dia berencana membius seseorang dan menyerangnya secara seksual. Bukankah itu sudah cukup untuk menuntutnya? Pak polisi, dengan video buram ini, itu tidak membuktikan apa-apa. Nyonya Kartika. Hanya berdasarkan klip ini, buktinya tidak lengkap. Kami tidak bisa mengajukan tuntutan. Kecuali. Kami menemukan pria dari dulu, Joko Susanto. Bertahun-tahun telah berlalu. Dia di mana? Siapa yang tahu di mana dia? Dan lagi. Korban, Sari Lestari. Telah meninggal dunia. Kasus seperti ini sangat sulit untuk ditindaklanjuti. Sepertinya surga sendiri berada di pihakku. Bima, aku tidak tahan lagi. Ayo kita bercerai. Aku tidak ingin melihat wajahmu sedetik pun lagi. Baiklah, dengan senang hati. Tapi Rian adalah putra Damian dan aku. Dia akan ikut denganku. Selain itu, ketika ayahmu meninggal, ada dana perwalian keluarga. Dia sendiri memegang tangan Rian dan berkata, semua uang ini untuknya. Jadi uang itu akan kuambil semuanya. Tidak mungkin. 4 juta rupiah ini untuk garis keturunan Wijaya. Kau berani sekali. Semuanya tercatat hitam di atas putih, tertulis dengan jelas. Hei, Pak Polisi. Ini mengikat secara hukum, kan? Benar. Beraninya kau. Ryan, bukan anakku sama sekali. Apa haknya atas uang keluarga Wijaya? Jangan harap. Uang ini lebih baik kuberikan kepada Andi. Meski dia bukan darah dagingku sendiri, aku tetap akan mengasuhnya. Beraninya kau, hak APA yang dimiliki anak haram ITU? Cukup. Berhenti bertengkar. Dalam kasus seperti ini, pembagian aset mengharuskan anggota keluarga untuk bernegosiasi dan memutuskan bersama. Atau, di dalam keluarga. Orang yang paling dihormati yang memutuskan. Nyonya Kartika. Anda adalah sesepuh keluarga Wijaya. Anda yang beritahu kami, bagaimana kami harus menangani ini. Menurutku, uang ini seharusnya diberikan kepada Ryan. Saya setuju untuk memberikan uang ini kepada Ryan. Ebio, itu 4 juta rupiah. Itu seluruh tabungan hidup kita. Dasar nenek sihir, langkah yang cerdik. Begitu kamu mati, aku akan pastikan Rian mengunjungi kuburanmu. Nenek tua ini, apakah dia sudah hilang akal? Bagaimana bisa dia begitu keras pada anak kandungnya sendiri? Dia hanya membuat anak kandungnya sendiri menderita. Semua untuk menguntungkan orang luar. Dia benar-benar tidak tahu apa. Ebio, apa yang memberimu hak untuk memberikan uang sebanyak itu kepada seorang anak yang tidak memiliki hubungan darah denganku? Tenengla, aku tahu apa yang aku lakukan. Aku setuju untuk memberikan uang ini kepada Mer. Tapi biar aku jelaskan. Uang ini adalah untuk Rian. Hanya dia yang berhak memanfaatkannya. Terus bagaimana kalau untuk anak itu, bagaimanapun juga, uangnya akan tetap berakhir di tanganku. Baik, tidak masalah. Kalau budget kita akan melakukannya di depan polisi, menandatangani dan menyegelnya, dan dilegalisir di tempat. Setuju.
Sekarang karena perjanjian ini mengikat secara hukum, kamu harus cepat-cepat transfer uangnya ke Rian. Ebio. Baiklah. Kamu berani sekali, hanya mentransfer 2 juta rupiah ke Rian? Bukannya kita sudah setuju untuk semua uangnya? 2 juta rupiah lainnya di mana? Jangan-jangan kamu ambil semuanya untuk dirimu sendiri? Kamu tidak punya malu sama sekali? Kok kamu bisa tanya seperti itu? Rian itu bukan anakku. Memberimu 2 juta rupiah. Sudah lebih dari cukup. Dan kamu mau 4 juta rupiah penuh? Kenapa kamu tidak merampok bank saja? Aku tidak mengurangi bagian Rian. 2 juta rupiah ini adalah haknya. Dan 2 juta rupiah adalah semua yang dia dapat. 2 juta rupiah sisanya. Untuk Andi. Kamu benar-benar memberikannya ke anak haram itu? Atas dasar apa? Uang yang menjadi hak anakku. Tidak boleh kurang sedikit pun. Transfer sisa uangnya. Sekarang juga. Dewi, apa kamu tidak penasaran? Kalau Andi adalah anak Sari, lalu kenapa dia terlihat persis seperti Rian? Damien, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Aku dan Sari bahkan tidak saling kenal. Ya, Ebio. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Tolong, jangan buat kami penasaran terus. Katakan pada kami. Anakku, tunggu dulu. Belum waktunya. Kamu akan segera tahu. Tapi aku masih tidak mengerti. Kalau Andi adalah anak Bima dan Sari, lalu kenapa dia terlihat persis seperti anak Dewi? Itu tidak masuk akal. Mungkin itu hanya kebetulan. Hal yang lebih aneh pernah terjadi. Permisi, siapa di antara Anda yang Nyonya Kartika? Itu saya. Ini dokumen Yang Ondamanta. Semuanya sudah siap untuk Anda. Oke, terima kasih. Semuanya, saya yakin. Kalian semua bertanya-tanya. Sebenarnya ini anak siapa? Kenapa kedua anak ini terlihat persis sama? Jawabannya ada di sini. Ebio. Apa isinya? Apa ini? Ini laporan tes paternitas. Enak. Kamu sudah lama ingin tahu siapa Andi sebenarnya. Nah, hari ini kamu akan tahu. Andy, Adalah darah dagingmu dan Sari sendiri. Tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin benar. Aku dan Sari tidak pernah intim. Oh, kalian pernah. Hari itu, setelah kamu mengusirnya, Ebio. Aku baik-baik saja, cuma belum makan terlalu lama. Gula darah rendah. ayo, kita pulang ke rumah. Kamu hamil? Anak siapa ini? Anak Bima. Bima bilang, setelah menikah, dia selalu sibuk kerja. Dan gak pernah tidur sama kamu. Itu bulan lalu. Dia mabuk di acara makan bisnis. Rekan kerjanya nelpon aku, dan aku ke kantornya buat jagain dia. Terus. Terjadi deh. Anak bodoh. Gak usah malu-malu. Eyo, Kita beritahu Bima kabar baiknya. Ayo pergi. jangan, Bu. Bima sekarang sudah sama Dewi. Aku nggak mau ganggu dia lagi. Kamu ini anak bodoh. Kamu anak yatim. Nggak punya orang tua. Siapa yang bakal jagain kamu? Nggak apa-apa, Bu.
Aku bisa urus sendiri. Nggak peduli, aku bisa sama Bima atau enggak. Aku mau lahirkan anak ini, dan besarkan dia. Supaya anak ini bisa gantikan aku, dan tetap di sisi Bima selamanya. Bodoh sekali. Kalau begitu, kamu boleh penyebayanya. Ibu yang akan merawatnya. Terima kasih, Ibu. Sejak dia melahirkan Andi. Anak ini, sejak itu, akulah yang merawatnya. Ebio. Tentang hal ini, kenapa ibu tidak memberitahuku? Berapa kali aku ingin memberitahumu? Tapi Sari tidak mengizinkanku. Katanya, kamu sudah melanjutkan hidupmu. Tidak ingin membebanimu. Dia hanya ingin kamu bahagia. Belakangan ini, jarang ada gadis yang setia seperti ini. Bima, kamu tidak tahu cara menghargainya. Dia adalah anak yatim. Dan sedang hamil. Sangat sulit baginya. Seberapa dalam cintanya. Sampai dia rela menderita sendiri. Dan tetap menjaga anaknya? Dia jelas sangat mencintaiku. Tapi aku... Ciwi, ini semua salahmu. Semua ini karena kamu. Aku akan membunuhmu. Anakku. Hati-hati. Ini kantor polisi. Anakku, tenang. Dia akan mendapat ganjarannya. Ebio. Tapi aku masih belum begitu paham. Karena Andi adalah anak Bima dan Sari. Lalu kenapa dia dan anak Dewi terlihat persis sama? Itu tidak masuk akal. Mungkin itu hanya kebetulan. Dunia ini penuh dengan hal-hal aneh. Ini bukan kebetulan. Kakak, aku tidak peduli kenapa dua anak itu mirip. Bahkan jika Andi adalah anak Mason, uang 4 juta rupiah itu akan kumpul semuanya. Ciwi, jangan berani-beraninya kau keterlaluan. Kau sudah menghancurkan hidupku. Beraninya kau bahkan mencoba mengambil uang keluarga kami? Karena ketika ayah mertuaku meninggal, dia meninggalkan surat wasiat. Di sana tertulis bahwa semua uang menjadi milik Rian. Secara hukum, tertulis hitam di atas putih. Surat wasiat hanya menyebut Rian sebagai cucu laki-laki. Andi tidak berhak atasnya. Uang 4 juta rupiah itu milik kami. Mereka ada benarnya. Dengan adanya surat wasiat, siapa yang mau menyerahkan separuhnya tanpa alasan? Pak Polisi, hukum menyatakan bahwa sebelum mereka berusia 18 tahun, anak di bawah umur tidak bisa bebas mengendalikan aset besar. Aset itu harus dikelola oleh wali hukum mereka. Benar. Jadi bagaimana kita menentukan siapa wali yang sebenarnya? Secara hukum, dasar untuk perwalian adalah hubungan darah langsung. Artinya, orang tua kandung anak adalah wali hukum utama. Mengerti? Anakku Rian masih di bawah 18 tahun. Jadi semua uang itu jatuh ke aku, ibunya. Aku yang bertanggung jawab. Kamu yakin bahwa kamu dan Rian memiliki hubungan darah? Maksudmu apa? Anak ini darah dagingku sendiri. Tentu saja aku yakin. Begitu ya? Aku punya laporan tes paternitas di sini. Ini tentang ayah kandung Rian. Mau lihat? Mari kita lihat. Tipuan apa lagi yang kamu punya? Sudah lihat jelas sekarang? Sudah jelas tertulis hitam di atas putih. Jelas sekali. Ini mengonfirmasi hubungan orang tua anak. Apa yang mau kamu katakan? Polisi ada di sini. Sekarang transfer uangnya. Jangan buang waktuku. Kalau begitu lihat lebih dekat. Siapa nama yang tercantum sebagai ayah kandungnya? Gak mungkin. Ini gak mungkin. Laporan tes paternitas Rian dan Mason. Laporan tes paternitas? Berarti, anak ini juga anak Mason? Apa? Rian. Rian bahkan bukan anakku sendiri? Apa yang sebenarnya terjadi? Selama ini aku mengasuh Rian seperti anakku sendiri. Ini pasti palsu. Ryan, bagaimana mungkin dia anak Mason? Nenek sihir. Demi uang, kamu memalsukan laporan ini? Kalau laporan tes ini juga dipalsukan, berarti ibu mertua ini benar-benar licik. Pak Polisi, tolong periksa apakah ini asli? Laporan tes ini
Dites-lui Arcan Olay Lambaga professionnel. Tidak mungkin dipalsukan. Benar. Bagaimana? Ebio. Kenapa Andi dan Rian? Keduanya anakku? Dewi, jelaskan ini padaku sekarang. Aku selalu memperlakukan Rian sebagai anakku sendiri untuk mengobati penyakit Rian. Aku rela menyumbangkan ginjalku sendiri untuk menyembuhkan penyakit Rian. Aku harus mengorbankan satu ginjalku. Apa yang terjadi? Rianku memang sejak dulu lemah. Sejak dia lahir. Dokter bilang dia punya insufisiensi ginjal. Dia butuh transplantasi ginjal. Kalau tidak, dia tidak akan bertahan melewati usia 16 tahun. Aku juga harus berterima kasih padamu. Karena dengan sukarela mendonorkan ginjal itu. Sekarang Rian sudah pulih sepenuhnya. Aku pikir Rian adalah anakku sendiri. Itu sebabnya aku setuju untuk transplantasi. Abadonaziku sia-sia. Kehilangan satu ginjal bukan hal sepele. Kamu tidak bisa angkat beban berat. Sistem imunmu melemah. Untuk sisa hidupmu, kamu harus berhati-hati dan tidak boleh memaksakan diri. Itulah balasanmu. Itulah akibatnya menggoda istri orang. Memang pantas. Benar. Mengorbankan ginjal untuk anak yang bukan darah dagingmu sendiri. Sangat merugikan. Semua ini sudah kamu rencanakan dari awal. Betul. Aku sudah menahan 2 orang tak tahu malu ini. Dan bahkan membuat anakku sendiri merasa dizalimi. Semua untuk ginjalmu. Untuk hari ini, aku sudah menunggu 9 tahun lamanya. Jadi begitu rupanya. TAPI. Ebio. Rian dan Andi. Bagaimana mungkin mereka anakku? Karena Lily, anak yang dia lahirkan dulu, sebenarnya adalah anak kembar. Rian dan Andi. Bagaimana mungkin? Lalu, di mana anak kandungku? Sorry melahirkan. Anak kembar hari itu. Karena hari itu, Tahan kuat. hari itu adalah hari yang paling menyakitkan dalam hidupku. Dokter, bagaimana kondisi ibu barunya? Nyonya Kartika. Maaf. Ibu baru kehilangan terlalu banyak darah. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Ada hal lain. Salah satu anak laki-laki itu Lahir d'Angan. insufisiensi ginjal kongenital. Jika kami tidak segera melakukan Transplantasie gingiale. Bagaimana bisa begini? Ebio. Aku di sini. Kurasa aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jangan bicara seperti itu. Anak-anak Bima. Janji pada mereka kan selamat. Jangan khawatir. Aku akan pastikan. Mereka terus. Hijab. Sorry. 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 Ebio. Tanggal perkiraan lahir Dewi sudah dekat. Penerbanganku tertunda. Tolong periksa keadaannya di rumah sakit. dia bergerak. Kecilkan suaramu. Jangan sampai ada yang mendengarmu. Dokter memberitahuku dengan diam-diam. Anak laki-laki. Saillant. Kamu adalah bintang keberuntunganku. Akutahu. Kamu punya istrimu yang harus dihadapi. Ternyata, menantu perempuanku sudah berselingkuh selama ini. Dia bergerak. Kecilkan suaramu. Jangan sampai ada yang dengar. Dokter diam-diam bilang padaku. Bayinya laki-laki. Bagus. Hebat. Saillant. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Jadi, menantuku ternyata berselingkuh selama ini. Aku tahu. Dia bahkan hamil anak orang lain. TAPI. Asal kamu masih peduli pada aku dan anakmu di hatimu. Dan cuma kasih sedikit untuk biaya hidup. Tiap bulan, itu sudah cukup. Kuma. Initer la lutidac, a dit le but à Camus. Bima,
Apa sih masalahnya? Lily? Aku punya Bima dan seluruh keluarganya. Makan dari telapak tanganku. Hidup kalian, begitu anaknya lebih besar. Aku akan minta perceraian. Kenapa pahit sekali? Ayo kita ambil seluruh harta, keluarga mereka. Dan kita nikmati hidup. Saillant. Kamu sudah bekerja keras. Jadi, pada saat itu juga, sebuah ide muncul di kepalaku. Aku memutuskan untuk menukar anak. Dengan begitu, aku bisa menjaga Rian di sampingku untuk mengobati penyakitnya, tanpa membuat Dewi menjadi curiga, dan juga membuat Arif Pratama dengan sukarela menyumbangkan ginjalnya. Jadi kamu mengatur semua ini dengan cermat. Hanya untuk menyelamatkan anak yang kuperoleh dengan Lily. Jadi semua ini, rencanamu yang matang. Semuanya hanya untuk menyelamatkan anakku dengan Lily? Ebio. Aku salah besar menilai ibu. Selama ini, aku menyalahkan ibu karena tidak mencintaiku, karena tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Ternyata, semuanya untukku, untuk keluarga ini. Ibu sudah merencanakan ini dengan matang selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun ini, Ibu telah menyakiti Anda. Tapi sekarang semuanya sudah baik. Rian sudah sembuh. Andy sudah kembali dari kampung halaman kita. Mulai sekarang, keluarga kita berempat akhirnya bisa bahagia bersama. Ryan. Andy. Maafkan ayah, nah. Mulai sekarang, ayah janji akan menebus kesalahan ini pada kalian berdua. Ibu mertua itu luar biasa, benar-benar ahli strategi ulung. Dia memainkan permainan catur ini selama 9 tahun. Hanya untuk mendapatkan ginjal untuk cucu laki-lakinya. Dan dia memastikan para penjahat mendapatkan balasan yang setimpal. Itu namanya karma. Mereka pikir sedang mempermainkan semua orang. Tapi sebenarnya, mereka tidak pernah punya peluang. YK. Kalau bukan karena kewaspadaan ibu mertua itu, anak ini sudah tiada. Tidak mungkin. Kau menukar anakku. Aku membesarkan Rian selama 9 tahun penuh. Dan dia bahkan bukan darah daging sendiri, lalu di mana anakku yang sebenarnya? Helen, aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Sayang kecil, apa yang telah kau lakukan pada anakku? Kau membunuhnya. Katakan padaku, di mana anakku? Kau membunuhnya. Jika kau berani menyentuh ibuku lagi, aku bersumpah. Cuket. Semuanya, tenang. Beraninya kau membuat keributan. Setelah apa yang kau lakukan, ini sungguh menjijikan. Benar, kau tak tahu malu apa yang kau lakukan? Cukup, Dewi. Aku tidak seekor dingin sepertimu. Pernahkah kau melihat anakmu? Apa katamu? 6 tahun yang lalu. Apakah kau ingat anak yang kubawa pulang? Anak itu. Ya. Itu adalah anakmu. Tidak mungkin. Anak haram itu. Tidak mungkin anakku. Saat itu, aku kasihan pada anak itu. Jadi kuambil dia. Berharap dia bisa merasakan cinta seorang ibu. Tapi kau? Bagaimana mungkin itu, anakku? Bagaimana mungkin, anakku? Dulu aku memperlakukannya dengan sangat buruk. Pasti sekarang dia membenciku. Tidak. Ini tidak mungkin terjadi. Sekarang menyesal? Sudah terlambat. Anak itu tinggal di rumahmu selama 3 bulan. Kamu memukulinya atau membentaknya. Setiap kali kamu membuka mulut, kamu memanggilnya pengemis. Dulu aku mencoba memberi alasan padamu. Kamu dengarkan? Kamu memberinya makan sisa makanan yang sudah basi. Kamu bahkan menyuruhnya tidur di lantai yang dingin dan keras. Di musim dingin, kamu bahkan menyiramnya dengan air dingin. Dewi Santika. Setelah semua yang kamu lakukan, apakah kamu masih manusia? Wanita beracun itu, Dewi Santika, benar-benar memperlakukan anak seperti itu. Bagaimana dia bisa melakukannya? Dia benar-benar beracun. Bahkan jika itu bukan anak kandungnya. Seharusnya dia tidak melecehkannya seperti itu.
Anak malang itu. Apa sebenarnya yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya, hingga mendapat ibu seperti dia? Benar. Orang seperti dia seharusnya ditangkap. Ditangkap. Ini semua salahmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa kamu membiarkan anakku menderita seperti itu? Anakmu tidak seharusnya menderita. Lalu bagaimana dengan anakku? Apa kesalahan Bima? Kenapa kamu harus menyiksanya seperti itu? Jika kamu tidak menyukainya, kenapa kamu berencana dengan sangat matang untuk masuk ke pernikahannya dan menghancurkan keluarganya? Dan kamu, jika kamu ingin berhubungan dengannya, kenapa kamu harus menyelinap dan melakukan perbuatan kotor itu? Itu untuk uang. Apa aku salah? Dan Sari Lestari. Dia hanya seorang orang kampung. Kenapa dia harus punya kehidupan yang lebih baik dariku? Kamu benar-benar ingin bersamanya? Kenapa kamu harus bersembunyi dan melakukan perbuatan kotor seperti itu? Saya ingin uang itu. Apa salahnya dengan itu? Dan Sari Lestari itu. Dia hanya seorang kampungan. Dari pedalaman. Beraninya dia hidup lebih baik daripada aku? Sangat tak berperasaan. Menurut saya, dia hanya ingin uang keluarga Wijaya dan kekasih gelapnya di samping. Keterlaluan dia. Dia benar-benar tak tahu malu. Benar sekali dia. Orang aneh seperti dia. Pantas dibongkar. Biarkan seluruh dunia melihat wajahnya. Benar. Unggah online. Tepat sekali. Saya melakukannya untuk uang. Untuk hidup yang lebih baik. Dan untuk bersama kekasih saya. Secara terbuka. Ryan. Aku mungkin bukan ibu kandungmu. Tapi aku telah membesarkanmu. Selama 9 tahun penuh. Kamu adalah anakku. Aku adalah ibumu. Kamu dengar aku? Kamu adalah anakku. Panggil aku ibu, kamu menyakitiku. Lepaskan. Nenek, aku takut. Aku ibu kandungmu. Kau dengar? Kau adalah anakku. Ibu menyakitiku. Lepaskan. Nenek, aku takut. Tidak apa-apa. Nenek ada di sini. Perhentilah bersikap munafik. Bicara soal cinta seorang ibu? Selama 9 tahun. Siapa yang memberinya makan? Memberinya pakaian? Merawatnya? Ibuku yang melakukan semuanya, setiap hal. Dan apa yang kau lakukan? Ryan. Dia hanya bisa menjadi anakku. Lihat. Anak itu sudah memilih. Apa lagi yang mau kau katakan? Apa hakmu? Akulah yang membesarkannya. Selama 9 tahun penuh. Kau melahirkan Rian. Hanya untuk uang keluarga Wijaya. Apa yang kau lakukan? Bagi Rian. Sama sekali bukan cinta. Jadi apa salahnya kalau untuk uang? Aku menahannya selama 9 tahun penuh. Aku bahkan tidak bisa bersama kekasih gelapku. Secara terbuka. Itu tidak diizinkan. Keluarga Wijaya kalian. Kalian semua berhutang padaku. 2 juta rupiah itu akan kuambil hari ini. Memangnya kenapa kalau aku cuma mau uang? Sudah 9 tahun aku menahan ini. Aku bahkan tidak bisa bersama kekasih gelapku. Secara terbuka, aku tidak diizinkan. Kalian keluarga Millerlah yang berhutang padaku. Hari ini, aku akan dapat 2 juta rupiah itu. Aku akan dapatkan bagaimanapun caranya. Kamu tidak tahu malu. Keluarga kita ini pasti memiliki nasib buruk turun-temurun. Inga manda pas menant tu perempuan. C'est pertimu. Lihatlah cinta sejatinya itu. Dan saat benar-benar dibutuhkan, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia cuma berdiri di sana dan melihatnya. Menggemak. Dewi, bahkan orang luar pun bisa melihat. Dengan sangat jelas. Bagaimana kamu masih bisa begitu? Bodoh dan naif? Kalau pria itu punya sedikit perasaan padamu, dia tidak akan membiarkanmu menjadi musuh publik nomor 1. Kamu bohong. Berhentilah mencoba mengadu domba di sini. Aku mengadu domba? Baiklah. Kalau begitu, pikirkan saja. Dari awal sampai akhir. Pernahkah dia mengatakan satu kata pun untuk membelamu? Pernahkah dia membelamu bahkan sekali saja? Aku. APA. Damien, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu sumber dari semua kejahatan ini.
Arif. Semua yang kulakukan adalah untukmu. Apa kau bahkan mencintaiku? Aku. Tentu saja aku cinta. Aku mencintaimu. Kalau tidak, aku takkan bersamamu selama 9 tahun. Baiklah, karena kau mencintainya, maka ceraikan istrimu. Dan nikahi Dewi. Bawa dia pulang. Beranikah kau? Aku tidak berani. Dewi. Bukan aku tak mau menikahimu. Tapi. Aku punya istri. Dan anak-anak. Dewi, tidak bisakah kau lihat? Arif, semua ini berasal dari istrinya. Aku tidak peduli. Kau harus menceraikannya. Kalau kau tidak bercerai, aku akan datang ke rumahmu dan buat keributan. Arif, ceraikan dia. Aku ingin bersamamu. Arif, ceraikan dia. Cucup. Lihat dirimu. Lihat keadaanmu sekarang. Cubritahu. Kalau ini terbongkar, dan istriku tahu, kau akan menanggung akibatnya. Berhenti di situ. Utang apa? Aku belum selesai denganmu. Helen, omong kosong apa yang kau bicarakan? Utang apa yang kumiliki? Pak Polisi. Aku melaporkan Arif Pratama atas tuduhan pembunuhan. Cambunuan. Siapayang Diabunu. 3 tahun yang lalu, suami saya meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan kecelakaan mobil itu bukan kecelakaan. Yatuan. Siapayang Diabunu. Itu mengerikan. Kalau itu benar, dia akan jadi pembunuh kan? Tepat sekali. Itu fitnah. Dengan semua orang ini menonton. Ini fitnah. Di mana buktinya? Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Ebio, apa itu benar? Kematian ayah bukan kecelakaan? Waktu itu, saya bahkan pergi ke lokasi kecelakaan untuk menyelidiki. Seorang saksi mata maju mengatakan mereka melihat kamu menabrak dan membunuh suami saya. Nyonya Kartika, saksi mata itu sekarang di mana? Sekarang? Dia sudah meninggal bulan lalu. Itu tuduhan palsu. Helen, kamu sudah keterlaluan. Aku sudah menduga kamu akan berkata begitu. Tapi sekarang, keadaannya sudah berbeda. Ebio, apa ibu punya bukti baru? Kamu pikir, aku setuju makan malam ini? Hanya untuk bercerita? Jadi kamu hanya memanfaatkanku. Saat kamu tidak sadarkan diri, aku menemukan video dashcam di ponselmu. Merebut wanitaku? Aku akan menabrakmu. Kamala Yang menabrak dan membunuh suamiku. Bukan begitu kejadiannya. Malam itu terlalu gelap. Aku bahkan tidak pernah. Melia Siapapin. Itu benar-benar sebuah kecelakaan. Di video ini, kau bisa jelas mendengar. Swarma masih mencoba berbohong untuk keluar dari masalah ini? Tepat sekali. Video itu memperlihatkannya dengan jelas. Itu adalah pembunuhan berencana. Dasar monster. Dia harus masuk penjara. Helen, kau pikir aku melakukan semua ini untuk siapa? Semua ini untukmu. Melihatmu dengan pria itu, bersama-sama. Apa kau tahu betapa sakitnya itu? Itulah sebabnya, aku menabrak dan membunuhnya. Untukku? Kau pikir membunuh suamiku akan membuatku menginginkanmu? Kau mengejo. Sama sekali tidak. Aku sudah lama melihat siapa dirimu sebenarnya. Kau tidak lain hanyalah dulu, ibuku, menentang hubungan kita. Kau terus berjanji akan kembali untukku. Tapi kemudian kau berbalik dan menikahi seorang gadis kaya. Kau tidak pernah mencintai siapapun. Kau hanya mencintai dirimu sendiri. Arif Pratama, kau berselingkuh dengan wanita lain? Kau akan pergi dengan tanggung kosong. Kita akan bercerai. Saillant. Aku tak bisa bercerai. Saillant. Akutama. Semuanya sudah berakhir bagiku. Keluarkan dia dari sini. Kartika Wijaya. Ini semua salahmu. Kau menghancurkanku. Akan kubunuh kau.
Ibu, hati-hati. Anakku, Jangan ada yang bergerak. Peranti. Jatuhkan pisaunya. Mari kita bicarakan ini. Tolong. Jangan sakiti si Papin. Mundur. Kalian semua. Jika ada yang melangkah lagi, akan kuakhiri dia. Arif, kau pikir kau sedang apa? Jangan berani-berani sakiti anakku. Kartika Wijaya. Ini semua karena kau. Istriku meninggalkanku. Dia mengusirku dengan tangan kosong. Segala yang kubangun seumur hidupku, semuanya hilang. Kartika Wijaya, kau yang melakukan ini. Kau menghancurkanku. Helen, kau ternyata, kau yang menghancurkan hidupku. Hari ini, berani-beraninya kau berkomplot melawanku, aku akan bunuh anakmu. Hentikan. Anakku. Kamu tidak apa? Helen, kau takkan bisa lolos dari ini. Tunggu saja, aku akan membunuhmu. Sial. Ayah, kamu sangat berani. Kamu tidak apa-apa? Ayah, Andy, Sempurna. Andi juga sudah sadar. Mulai sekarang, kita berempat tidak akan pernah terpisah lagi. semuanya akhirnya berakhir. Ebio, ayo kita pergi dari sini. Tunggu, masih ada satu hal yang belum selesai. Pak polisi, dia juga terlibat dalam pembunuhan itu. Pembohong. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Kematian suamimu. Tidak ada hubungannya denganku. Berani kau bersumpah atas hati nuranimu bahwa kau tidak pernah sekalipun menginginkan suamiku mati. Ya tuan. Dia juga terlibat, tapi kenapa melakukan itu tidak masuk akal. Ayah mertuaku, semasa hidupnya, selalu baik padaku. Mengapa aku ingin menyakitinya? Bahkan jika kau tidak menyentuhnya, tetap saja kau punya motif, alasan yang kuat. Aku peringatkan kau sekarang. Aku tidak membunuh suamimu. Kalau kau terus memfitnahku seperti ini, kau akan menyesal. Pak polisi, Arif Pratama yang membunuhnya. Kalian sudah menangkapnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sampai sekarang, kau masih tidak mau mengaku? Tepat sekali, memang benar kau tidak membunuh suamiku. Hanya karena Arif Pratama lebih dulu menghabisinya. Tidak mungkin. Aku sudah menutupi jejak dengan sangat baik. Dia tidak mungkin punya bukti apapun. Kau berani sekali, Dewi Santika. Masih berusaha menyakiti ayahku? Aku tidak. Kau percaya saja apapun yang ibumu katakan? Kau tidak punya pikiran sendiri? Ulangi lagi, berani kau. NAK. Tidak ada gunanya lagi bicara dengannya. Apakah kau membunuh atau tidak, suamiku? Dengarkan saja buktinya di sini. Nanti kau akan tahu. Bukti? Bukti apa? Bukti bahwa kau membunuh suamiku tentu saja. Kalau tidak, apakah aku akan begitu baik kepadamu? Jadi semua kebaikanmu hanya sebuah sandawara untuk membuatku melengahkan penjagaan. Dewi, kamu benar-benar ceroboh. Kamu bahkan tidak mengunci ponselmu dengan kata sandi. Membuatnya sangat mudah bagiku untuk menemukan bukti bahwa kamu membunuh suamiku. Tidak. Beri itu padaku. Itu palsu. Bukti ini palsu. Bahkan jika ada rekaman di dalamnya. Itu juga pemalsuan. Nenek sihir ini hanya ingin memenjarakanku dan mengambil 4 juta rupiahku untuk dirinya sendiri. Lalu mengapa kamu begitu ketakutan? Berlari ke sini seperti itu. Hanya membuktikan. Aku benar. Kamu, nenek sihir. Kamu sudah setengah masuk liang kubur. Membunuh Arif belum cukup? Sekarang kamu harus menyeretku bersamamu? Ryan, aku ibumu. Semua orang ini sedang menyerang ibumu. Katakan sesuatu, bantu ibumu. Kakak, berhenti berakting. Pak polisi, saya percaya bahwa Anda akan membawakan saya Catalan. Tidak mungkin. Aku sudah sangat berhati-hati. Bagaimana kamu bisa tahu? Dewi, kamu akhirnya mengakui telah membunuh suamiku. Terus kenapa?
Itu salah nenek sihir sendiri. Karena menangkapku bersama Damian, sedang menjadi intim di garasi bawah tanah. Aku cuma nggak nyangka. Setelah aku meracuninya, dia nggak mati. Damien menabraknya sampai mati. Kau benar-benar konyol. Maksudmu apa? Dewi, kau baru saja mengakui secara terbuka. T'es la Mélacutan, azutan, un tuc mambunu. Jadi sekarang, sesuai hukum, aku menangkapmu. Ebio, ibu nggak punya bukti langsung kalau Dewi membunuh ayah. Ayah. Aku sudah memeriksa semua perangkatnya. Dan nggak menemukan apa-apa. Sama sekali nggak ada bukti langsung. Makanya aku harus menipunya. Untuk memancing ular keluar dari sarangnya. Nenek sihir, kau berani beraninya menipuku. Aku tarik kembali. Semua yang kukatakan tadi cuma kata-kata marah. Aku nggak membunuh suamimu. Dewi, saat kau berdebat tadi, aku sedang merekam. Semuanya. Dan semua orang di sini bisa menjadi saksi. Benar, kami semua adalah saksi. Ya, dia pantas masuk penjara. Hardika, aku takkan biarkan kamu lolos dari ini. Aku takkan pernah biarkan kamu lolos dari ini. Ya ampun, Nyonya Kartika. Anda adalah ahli strategi ulung. Permainan catur ini berlangsung selama 9 tahun penuh. Itu benar-benar luar biasa. Luar biasa saja masih kurang. Anda menahan pengginan untuk menjalankan misi Anda. Setiap langkah direncanakan dengan cermat. Anda membersihkan nama suami Anda, melindungi anak dan cucu laki-laki Anda, dan mengirim musuh Anda ke penjara. Ini adalah akhir cerita yang paling memuaskan yang pernah kulihat. 9 tahun terakhir ini. Semua ini salahku. Aku membiarkanmu menderita. Aku gagal melindungimu. Ibu tidak menyalahkanmu. Kamulah yang membuatku terus bertahan. Kekuatanku dan motivasiku. Binatang-binatang itu menghancurkan keluarga kita. Mereka merobek-robek keluargamu. TAPI. Semua itu sudah berlalu sekarang. Mulai sekarang, keluarga kita yang berempat akan menjalani hidup yang baik. Ryan, Teddy, ayah salah, anakku. Ayah salah karena marah-marah padamu. Bisakah kau memaafkan ayah? Ayah, aku sayang ayah. Aku maafkan ayah. Andy. Selama 9 tahun terakhir, ayah tidak tahu kalau kau ada. Ayah tidak ada untukmu. Ayah tidak bisa melihatmu tumbuh besar. Bisakah kau memberi ayah kesempatan? Maukah kau memaafkan ayah? Ayah, aku maafkan ayah, ayah. Aku sangat merindukan ayah. Kalau Sari Lestari mengawasi dari surga dan melihat ini sekarang, pasti hatinya tenang. Ebio, ayah bersalah pada Sari Lestari. Ayah harus menemuinya. Bawa anak-anak itu dan pergi bersama. Ya, ayo pergi. Hei, Pak Polisi Budi. Nyonya Kartika, Dewi ada di kantor polisi. Dia sedang membuat keributan, memaksa ingin bertemu Anda. Maaf harus membawa Anda jauh-jauh ke sini. Saya akan antar Anda ke sana. Jadi kamu datang. Melihatku seperti ini, kamu pasti berpikir, kamu sudah membalaskan dendam untuk anakmu, dan merasa sangat puas. Kalau kamu menyeretku ke sini, hanya untuk mengoceh omong kosong ini, maka aku pergi dari sini. Tunggu. Arif Pratama dapat hukuman mati. Akan dilaksanakan dalam beberapa bulan. Aku menghadapi 30 tahun di penjara. Aku mungkin tidak akan pernah killer. Kumohon, aku memohon padamu. Tolong, biarkan aku melihat anakku. Untuk terakhir kalinya, anak kandungku sendiri. Dia di mana? Bisakah kamu memberitahuku? Panti Asuhan Mentari. TAPI.
Aku dengar dari direktur bahwa setahun yang lalu, anak itu sakit parah. Camille, maksudmu apa? Camille, pasti kamulah yang melecehkannya. Kenapa kamu bahkan tidak membawanya ke rumah sakit? Katakan, dia di mana sekarang? Katakan, dia di mana sih? Berhenti bertengkar. Anak, apa yang kamu lakukan di sini? Ebio. Kamu sangat ingin melihat anak kandungmu kan? Aku akan memberitahumu kemana dia pergi. Dia sudah meninggal. Kamu berbohong padaku. Ini akta kematian anak itu. Dulu di panti asuhan, dia anak yang paling sehat di sana. Tapi setelah 3 bulan pelecehanmu, semua organnya mati. Dia meninggal karena penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia anak kandungku. Aku ibunya. Aku mencintainya. Ayah, nenek. Ryan. Ibu hanya tinggal kamu sekarang. Tolong jangan tinggalkan ibu juga. Ryan, ini mungkin terakhir kalinya kalian berdua bertemu. Kalau ada yang mau dikatakan, katakan sekarang. Ebio. Dia sudah memanggilku ibu selama 9 tahun. Biarkan dia mengucapkan selamat tinggal. Ryan. Anak baik. Ibu tahu dia telah berbuat salah. Ibu benar-benar telah berbuat salah. Bisakah kamu memaafkan ibu? Nenek selalu bilang kalau kamu berbuat salah, kamu harus bertanggung jawab sendiri. Ibu. Selamat tinggal. Ryan, Andy, kalian sudah siap? Sebentar, sudah siap. Nenek, hari ini kita mau pergi kemana? Nenek, hari ini akan mengajak kalian menjenguk ibu kalian. Oke, aku ingin membawakan ibu kue stroberi. Aku ingin membawakannya bunga segar yang paling cantik. Oak, Ebio, karena semua yang telah ibu lakukan selama ini, kebenaran akhirnya terungkap. Aku akan merawat Rian dan Andi dengan baik, dan mencari ayah yang layak bagi mereka. semua yang kulakukan adalah untukmu. Hanya saja, aku tahu aku telah merasa dizalimi selama ini. Ebio, aku tahu ibu punya niat baik. Aku mengerti sepenuhnya. Asalkan keluarga kita aman dan tetap bersama. Hanya itu yang penting. Ayo pergi.